Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Akbar. Saya dari kelas TPD 2022 dengan NIM 2201125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yaitu tentang besaran gelombang F5. Oke, yang pertama ada daftar isi yang berisi bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada dasar teori, bab ketiga ada metodologi, bab keempat ada analisa data dan pembahasan, dan bab 5 ada kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya ada abstrak. Sebelum masuk dalam bab 1, saya akan membacakan abstrak dulu. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisa besaran-besaran gelombang. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang umum yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Kata kunci pada abstrak adalah gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Oke, kita masuk ke dalam bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas. Secara umum, gelombang terbagi dua, yaitu kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambat, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisa besaran gelombang. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama ada bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua bagaimana memahami besaran gelombang. Yang ketiga bagaimana menganalisa besaran gelombang. Yang kedua ada bab 2, ada dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik yang lainnya ya, berdasarkan arah getarannya dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Oke, seperti kita bisa lihat pada gambar di sebelah ini, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal yaitu Y dalam kurung X, T sama dengan Y sin dalam kurung K dikali X dikurang Omega dikali T ditambah Pi. Keterangan, ya, Y gerakan A partikel, YM amplitudo, KX dikurang Omega T ditambah Pi itu fase gelombang, dan Omega itu frekuensi sudut, K itu bilangan gelombang. Bab 3 ada metodologi. Yang pertama di bab 3 ada flowchart. Yang pertama itu start, buka simulasi PET, atur simulasi menjadi osilasi. Yang keempat ada atur simulasi menjadi tak berujung. Yang kelima atur redaman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar serta tampilkan penggaris dan garis penanda. Yang keenam ada atur amplitude sebesar 0,5 cm 0,6 cm 0,5 cm dan frekuensi sebesar 0,5 Hz dengan penambahan 0,1 pada simulasi. Yang ketujuh tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ke-8 hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang ke-9 hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan cepat rambat gelombang tersebut. Selesai. Oke, ada alat, ada pet simulasi, ada laptop dan komputer dan pensil dan pulpen ya untuk mencatat tabel. Oke, prosedur praktikum. Yang pertama, satu, buka simulasi PET di link yang sudah tertera. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate manual oscillate yang di tengah ya.
Ketiga, atur simulasi menjadi no end. Yang keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi height, serta tampilkan rulers dan reference line. Yang kelima, atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. 6. Teknik tentukan nilai S yang terbaca pada garis. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi. 8. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, kecepatan rambat gelombang tersebut. Oke. Selanjutnya ada pengolahan data. Ini telah dilakukan penelitian pengambilan data dengan mencari frekuensi Hz, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang, meter per second, periode, konstanta atau bilangan pegas, omega, dan rumus simpangan amplitude yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Dengan amplitude 0,000 meter, dan atur daman posisi ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar, dan atur simulasi menjadi osilasi dengan frekuensi dari 0,4 sampai 2,9 Hz dengan penambahan 0,1 Hz. Bab 4. Ada analisa data dan perhitungan. Oke, di bab 4 ada tabel, yaitu tabel 1 tentang data dan perhitungan. Yang pertama ada bagian analisa data. Bagian ini ditampilkan panjang gelombang setiap variasi frekuensi yang diberikan, yaitu dari 0,4 sampai 2,9. Lalu hitung cepat rambat, periode gelombang, bilangan gelombang, omega, dan persamaan gelombang. Oke, seperti kita bisa lihat, inilah tabel yang sudah saya dapatkan selama dalam praktikum. Selanjutnya, oke, ini yang pertama ada grafik yang pertama, yaitu hubungan antara cepat rambat dengan frekuensi gelombang. Grafiknya seperti yang sudah ditampilkan di dalam PPT. Oke, ini ada grafik kedua, yaitu hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi gelombang. Ini grafik ketiga, ada hubungan antara cepat rambat gelombang dengan periode gelombang. Ini ada grafik keempat, hubungan antara panjang gelombang dengan periode. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Pada praktikum besaran gelombang memiliki tujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan memahami besaran-besaran gelombang. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi, kemudian menghitung cepat rambat gelombang, periode, omega, persamaan gelombang ya. Pada saat praktikum telah didapatkan data seperti pada tabel 1 ya, yaitu panjang gelombang, periode, cepat rambat gelombang, bilangan gelombang, dan frekuensi sudut. Dalam menentukan panjang gelombang, dapat menggunakan rumus lambda sama dengan S per N, yaitu panjang jarak gelombang dibagikan dengan jumlah gelombang dengan satuan meter. Untuk menentukan nilai periode dapat menggunakan persamaan T sama dengan 1 per frekuensi atau 1 per F dengan satuan second. Untuk mencari nilai cepat rambat gelombang yaitu menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi dengan mengkalikan panjang gelombang dengan frekuensi. Cepat rambat gelombang memiliki satuan meter per second. Untuk menentukan nilai frekuensi sudut dapat menggunakan persamaan omega sama dengan 2pi dikali frekuensi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat dilihat pada grafik 1 hubungan antar cepat rambat gelombang dengan frekuensi yaitu berbanding lurus ya. Pada grafik 2 hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang yaitu berbanding terbalik. Pada grafik 3 hubungan antara periode dan cepat rambat gelombang yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir pada grafik 4 hubungan antara panjang gelombang dengan periode yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir pada grafik 2 hubungan antara periode dengan cepat rambat yaitu berbanding lurus. Oke, bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan frekuensi. Yang kedua adalah amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan cepat rambat gelombang yang berbeda pula. Yang ketiga, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang maka akan semakin rendah frekuensinya. 4. Panjang gelombang dengan frekuensi besarnya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Yang kelima, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode yang mana, artinya besar panjang
yang mana artinya besar panjang gelombang maka semakin besar pula periode gelombang. Saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui besar panjang gelombang. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. 4. Penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Sekian dari presentasi hasil praktikum saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.